Hai semuanya, nama aku Sabrina. Hari ini di video pertama aku excited banget karena aku pengen nyobain suatu produk yang klaimnya katanya bagus banget buat kulit kering, yaitu produknya makeover yang Hydra Stay Light Glow Cushion. Nah, produk ini tuh baru banget keluar di awal bulan Januari 2021 ini, dan banyak banget beauty influencer lain yang udah dikirimin PR package-nya dan bilang kalau ini tuh bagus banget, glowing banget, dan cocok banget untuk kulit-kulit teman-teman yang kering. Nah, aku sendiri sebenarnya emang kulitnya tuh tipenya kering banget, makanya aku kayak penasaran sama cushion ini. Di sini aku bakalan review dia mulai dari wear test, first impression, dan juga bahas tentang klaim-klaimnya ini. Apa benar dia tuh bikin glowing, apa benar dia tuh ngelembapin, dan apa benar dia tuh full coverage padahal dia hydrating. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu atau teman-teman yang emang kulitnya juga kering tapi bingung mau beli cushion ini atau enggak, tonton terus ya videonya sampai akhir. Nah, jadi kalau untuk produknya sendiri, di bungkusnya dia tuh kayak gini ya, packagingnya, ini boxnya. Terus abis itu, fokus dong. Terus abis itu ini sih cushionnya. Nah, sebenarnya kalau untuk packaging dia emang nggak jauh beda sama cushion-cushion lokal lainnya. Ini aku kasih perbandingan sama yang Purbasari punya ya. Tapi bedanya dia itu di sini si tulisan makeovernya itu tuh kayak emboss banget, ada embossnya, jadi bikin kelihatan emang mahal sih, karena kan harganya ini maksudnya 200 ribuan ke atas. Nah, aku sendiri di sini karena belinya itu pas baru-baru launching, jadi aku dapat di harga 182.000, ditambah aku punya voucher jadi cuman 160 ribuan, dan itu udah free ongkir karena aku belinya pakai Shopee di official store-nya makeover. Nah, dia ini pas awal-awal launching baru ada di official store-nya Shopee, official store-nya makeover yang ada di Shopee kayak gitu. Untuk shipping sih mereka sebenarnya shipping itu cepet ya, tapi yang lama itu adalah proses pengemasan. Cuman aku kayak wajar sih, soalnya mungkin kemarin itu sempat meledak banget karena aku beli juga pas baru-baru keluar, jadi kayak oh ya wajar sih kalau misalkan emang dia pengemasannya agak lama. Isinya juga sama kayak kebanyakan cushion biasanya, cuman 15 gram. Terus habis itu dalamnya, nah yang menarik itu sebenarnya dari review-review yang aku baca sebelumnya, ini tuh kan dia tuh sebenarnya cuman versi beda dari makeover yang sebelumnya yang demi matte. Tapi aku nggak pernah pakai cushion makeover yang demi matte karena kulit aku tuh benar-benar kering banget, jadi dewy atau senormal apapun foundation yang aku pakai, di muka aku tuh bakal tetap kayak aku tuh bedakan saking kulit aku tuh kering banget. Nah, jadi makanya aku nggak beli si demi matte. Nah, katanya si puffnya ini tuh antibactery, terus habis itu juga ya pokoknya klaimnya nggak gampang jamuran dan lain-lain kayak gitu. Untuk Faundi ini sendiri, dia punya klaim itu lumayan menarik perhatian aku sebagai kaum kulit kering. Yang pertama itu ada 24 hour hydration, yang kedua medium to full coverage, sama yang terakhir itu seamless smooth finish. Sebenarnya yang paling menarik menurut aku sih si 24 hour hydrationnya ya, karena kalau misalkan yang lainnya itu yang dari coverage sama finish itu kan bisa di build sama tergantung kita teknik dandannya gimana. Nah, makanya aku pengen banget cobain ini dan tertarik. Di sini aku beli yang warna N30. Sebenarnya dia tuh ada 8. Lumayan banyak sih sebenarnya pilihannya, ada 8 warna. Tapi tetap di warna tergelapnya dia belum berani reach out sejauh Something yang kolaborasi sama Calvin Sanders yang sampai bener-bener shade yang gelap banget. Tapi terakhir itu ada di, kalau makeover ini tuh ada di N50 shade 10, dan aku lihat di reviewnya Kariri Prams di YouTube Kariri Prams itu dia bilang itu cocok banget buat kulit sama matang. Nah, karena aku ini agak undertone-nya tuh kuning banget, nah makanya aku pilih yang N30. Sebenarnya ada juga yang shade-nya tuh mirip banget kayak N30 ini, namanya itu si W42 yang warm sand, tapi dia itu bener-bener kuning banget. Nah, aku tuh sumpah takut banget kalau pakai yang kuning lagi, takutnya muka aku jadi bener-bener kuning banget, makanya ini pakai yang agak netral undertone-nya.
Aku sekarang pengen lihat warnanya dulu sih. Aduh deg-degan nih karena belinya kayak nembak-nembak gitu. Aku tuh selalu beli base muka tuh ya, kayak complexion gitu tuh kayak nggak pernah, jarang banget online, pasti selalu langsung. Jadi kayak biar tahu shade cocok atau enggak. Nah ini dia biasa lah ya, ada giniannya, ada covernya gitu. Kenapa nggak mau? Kayak gini. Again masih benar-benar biasa aja. Coba ya. Terangan nggak ya? Kayak enggak sih. Wah, dia klaim coverage-nya beneran sih, ini full banget. Wow. Anyway, ini aku udah prep my skin, udah pakai toner, sama udah pakai moisturizer. Cuman nanti yang sebelah sini aku akan pakai primer yang biasa aku pakai, yang Pixi. Itu emang bener-bener bikin make up jadi dewy banget, bener-bener jadi dewy banget. Maksudnya complexion jadi dewy banget. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kiri aku mau pakai dia bener-bener polos aja, nggak pakai apa-apa. Apakah bisa dewy juga? Soalnya ini aja baru sebentar aku tinggal ngomong, dia kayak udah ngerasa ngeset banget. Dan di sini aku juga belum pakai makeup apa-apa selain alis, sama aku cuma pakai tint lip balm doang sih. Ternyata shade-nya masih agak keterangan di aku, lihat ya. Tapi nanti bakal aku set pakai bedak dikit. Tapi ini tuh beneran, sumpah aku pakai dikit banget, cuma segini. Tapi dia tuh bener-bener shade-nya kayak coverage-nya kayak wah parah banget. Wow. Dan aku tuh sebenarnya jarang gitu kalau pakai foundation atau cushion yang kayak coverage banget, karena kan juga apalagi kemarin 2020 kan full off di rumah aja. Tapi sebelum-sebelumnya 2019 gitu-gitu juga jarang pakai yang full coverage karena kayak males gitu. Kayak ngapain kan? Karena juga paling apa sih ke kampus doang gitu. Ada event-event juga. Ya gitu sih, lebih ke suka yang dewy. Kalau dewy kan lebih notabene ke nggak begitu full coverage ya. Nah ini setengah aku udah pakai di wajah, tapi yang sebelah sini belum aku pakai karena aku mau pakai primer. Jadi pengen lihat nanti apakah emang kalau nggak pakai primer sama pakai primer lebih glowing yang mana. Tapi harusnya bisa bener-bener glowing sih ya. Karena serius dia jadi orang yang mukanya kering tuh susah banget tahu buat pakai foundation yang kayak glowing tuh. Ya Allah, nggak bisa pakai bedak aja udah kayak bedakan. Oke, aku mau pakai primer dulu, nanti aku selesain semuka-mukanya. Oke, jadinya aku udah kelar dandan semuanya, udah pakai blush, udah pakai contour, udah pakai lipstick, udah pakai eyeshadow, tapi aku nggak pakai highlight sama sekali kecuali untuk di bagian tengah hidung, karena kan tadi shading hidung. Nah, sekarang ini juga aku udah diemin wajah aku sekitar hampir 1 jam, karena tadi selesai dandan itu jam 11-an dan sekarang itu jam 11.48 buat ngerasain gimana rasanya ini tuh di muka aku. Karena kan dia klaimnya itu ada 3. Yang pertama itu 24 hour hydration, medium to full coverage, sama seamless smooth finish. Nah ini aku zoom buat kelihatan di wajahnya kayak gini ya. Kalau untuk tekstur aku nggak bisa nyalahin karena
pasti teman-teman juga udah pada tahu kalau emang tekstur itu nggak akan bisa hilang di muka kita ya. Jadi ini kayak ada jerawat, bukan bekas jerawat sih, kayak jerawat mau tumbuh tapi dia nggak jadi gitu. Terus sini juga tadi tuh ada, sini juga. Nah, kurang lebih selama 1 jam ini aku bisa bilang si Hydra Stay Light Glow Cushion dari Makeover ini tuh bener-bener dia apa ya, kalau full coverage iya banget, karena aku juga pakai itu sedikit dan aku sedikit agak kurang pede tadi karena dengan tiba-tiba dia yang tebal banget dan aku nggak terbiasa untuk yang terlalu full coverage gitu. Terus yang kedua, untuk hydrationnya sebenarnya kalau secara feels dia hydration, dia melembabkan wajah kamu itu tuh enggak. Itu tuh dia masih kayak apa ya, di wajah itu kayak sekarang kayak muka tuh kering aja gitu, nggak yang bener-bener lembab kayak abis kamu pakai pelembab atau apa gitu. Tapi dia masih glowing sih menurut aku, masih dewy gitu lah, masih lumayan lah ya dibandingkan dengan complexion lain yang pernah aku coba kayak cushionnya Purbasari atau foundation sebelumnya. Nah sebenarnya aku tuh udah pernah pakai satu produk complexion wajah ini yang klaimnya juga untuk glowing, itu dari Pixi yang satu rangkai sama si primer aku tadi yang glow itu yang warna coklat. Itu beneran, kalau itu beneran menurut aku itu dia di level cushion glowing yang jangan sampai orang yang kulitnya oily pakai itu, karena bener-bener kamu tuh pakai itu bener-bener glowing banget dan stay gitu glowingnya. Ini aku yakin beberapa lapan juga dia nggak akan se-glowing ini lagi kayaknya ya. Tapi aku nggak bisa wear test sekarang, aku akan wear test nanti pagi karena sejujurnya ini sudah jam 11.50 malam. Jadi aku akan reviewnya nanti pagi untuk wear testnya. Tapi kalau untuk si Seamless Smooth ini menurut aku iya lumayan, tapi kembali lagi ke cara pengaplikasian teman-teman dan gimana teknik kalian itu sih makanya, dan tergantung toolsnya juga. Tadi kan aku tuh pakai si spons bawaan dari ini ya, menurut aku ya gimana sih kalau sponsnya si Makeover ini tuh nggak bisa menjangkau bagian-bagian sini, jadi emang agak-agak effort gitu sih menurutku. Mungkin kalau misalkan kita pakein beauty blender atau brush foundation dia akan jauh lebih oke. Terus habis itu di wajah emang dia nggak kerasa kering samsek, cuman di bagian-bagian yang aku pakein produk-produk matte kayak ini blush on gitu, dia agak kerasa keringan sedikit sih. Tapi overall berarti dari 3 klaim tadi yang bisa aku checklist itu yang pertama medium to full coverage, baru yang 24 hour hydration sama seamless smooth finish itu aku taruh setara di nomor 2 karena yang 24 hour hydration itu kayak ya oke, lembab gitu, cuman glowingnya nggak tahu. Dan kalau seamless smooth finishnya itu tergantung teknik kalian pakainya. Dan untuk shade-nya kan tadi aku di awal bilang kayak keterangan gitu, tapi ternyata lama-lama dia bagus banget sih menurut aku. Ini nyatu banget, mungkin karena ada efek dari ring light aku yang nyentrong banget, jadi kayak kelihatannya kayak masih agak keterangan sedikit. Cuma menurut aku ini pas banget, apalagi nanti kalau misalkan dipakainya kayak agak yang seharian gitu, pasti dia tuh akan semakin tone down lagi, nyatu sama warna kulit. Sedangkan kalau aku pilih yang W42 yang aku bilang undertone-nya jauh lebih ke warna kuning, itu pasti bakalan kuning banget, seperti yang tadi aku bilang juga. Malah jadinya tuh kayak semakin gelap lagi. Tapi ini kayak di aku jadi kayak wajahnya tuh kayak bright gitu, bukan putih tapi kayak bright aja, jadi cocok, bagus. Nah nanti abis ini aku kan kasih video wear testnya seharian. Kebetulan hari besok hari Kamis ya, aku syuting ini tanggal 13 hari Rabu. Aku hari Kamisnya akan ada beberapa agenda yang emang mau keluar, tapi tetap sesuai protokol juga. Jadi ya I'll see you di wear testnya nanti.
Hai semuanya, jadi hari ini udah hari besoknya, udah tanggal 14 Januari, jam 12 siang lewat 14 menit. Kebetulan tadi aku mungkin dandannya selesai itu sekitar jam 12-an karena aku nyeting kamera dan lain-lain sama ngerapihin alat makeupnya, jadi it takes time. Untuk look dan makeup aku sama sih kayak kemarin, sama kayak yang video tadi malam itu, cuma beda di eyeshadow aja, tapi di sini aku pakai setting spray karena kan aku hari ini untuk wear test ini akan beraktivitas yang cukup berat. Maksudnya akan ada agak di outdoor sama juga bakal pergi, dan kalau pergi kan pakai masker. Jadi menurutku agak nggak fair aja kalau aku nggak pakai setting spray. Cuma untuk ngetes ketahanannya doang. Ini aku pakai setting spray dari Pixi yang ini. Terus habis itu aku nggak pakai primer sama sekali. Baik di kanan kiri semuanya sama, dan aku juga cuman pakai skincare kayak biasanya. Nah, ini looknya. Oke. Jadi I'll keep you guys updated sekarang dari jam 12.14 sampai ke depannya nanti akan kayak gimana, apakah dia beneran klaimnya atau aku merasa mukaku kering atau kayak gimana. Aku kasih detail lagi deh. Oh ya, aku nggak pakai maskara karena mata aku kayak sensitif gitu, jadi kayak lumayan sakit-sakit tadi. Ini emang dia coveragenya aku nggak bikin tebal tadi malam sih, jadi ini lebih medium, nggak full tadi malam. Oke, so far sih udah 15 menitan, mungkin masih tetap glowing. See you. Hai, jadi ini udah sekitar kurang lebih 3 jam dari pertama pakai make up, dan aku belum touch up sama sekali. Aku tadi tuh udah masak bukan banyak sih, lumayan lama, sekitar 2,5 jam di dapur terus-terusan gitu kan, panas karena dapurnya juga outdoor, dan kayak ya lumayan keringetan, tapi so far dia masih so good ya. Kalau dibilang glow sih ya masih ada natural glow-nya, karena emang aku nggak pakai highlight sama sekali kayak gini. Terus kalau untuk ketahanan dia masih aman sih ya sejauh ini, nggak ada yang ini banget, nggak ada yang hilang-hilang banget. Ini juga di masker cuma ke stain dikit doang yang di bagian hidungnya. Terus tadi aku sempat beberapa kali pakai facial tapi dia nggak hilang. Terus habis itu rasanya di muka tuh sekarang nggak ada kayak berat gitu. Emang berarti nggak kering juga. Yang berasa kering tuh di area mata aja sama di bagian sini. Tapi kan kalau di sini emang lumayan kering ya kalau di bagian hidung tuh aku. Jadi kalau untuk 3 jam ini dia masih oke banget sih buat dipakai, dan masih kayak nahan juga. Contour blush aku masih ada. Ya udah deh, nanti habis aku turun mungkin sejam 2 jam lagi I'll keep you guys updated. Bye bye. Nah, ini aku check in lagi dan udah jam 4.58 sore. Di sini makin kelihatan natural glow-nya, meskipun untuk beberapa part makeup udah hilang, tapi cushionnya masih oke. Terus coveragenya juga masih ada, tapi di bagian bawah mata agak udah kelihatan sedikit samar-samar kerutannya. Tapi overall dia masih bagus sih menurutku. Oke, jadi ini udah check in terakhir, udah jam 7.45 malam, udah mau 8 jam pakai cushion si makeover Hydra Stay ini. Dan menurut aku sih so far emang di bagian yang nggak dikasih powder seperti pipi gitu-gitu, itu tuh nggak kerasa ketarik atau nggak terasa kering sama sekali. Karena biasanya aku kalau pakai complexion pun even nggak pakai bedak selalu kerasa kering gitu ya kalau udah lama pakai gitu. Nah, kalau untuk ketahanan kira-kira dia masih kayak gini. Emang sih blush dan lain-lainnya kayak udah hilang, udah samar, karena kan aku juga wudhu dan lain sebagainya, jadi kayak cuma retouch lip tint aja. Tapi untuk coveragenya ini menurut aku
juara sih, karena lihat ini tuh aku ada bekas jerawat sejujurnya banyak banget di bagian dagu. Terus dia masih ketutup dengan baik. Terus di sini juga warnanya masih merata paling ini. Terus mungkin yang udah samar-samar di sini daerah deket bibir karena kan makan dan lain sebagainya. Terus juga di bawah mata masih cukup aman banget. Ini enggak yang, ini karena di zoom banget jadinya kelihatan. Tapi kalau dari jauh kayak gini kayak masih oke aja, masih bagus-bagus aja. Mungkin aku bakalan touch up dikit, terus aku bakal balik lagi untuk kasih full detail reviewnya terkait si makeover hydresti ini. Oke, jadi kesimpulannya tentang si cushion ini menurut aku kayak gimana, itu apakah worth to buy atau enggak. Jadi kalau dari yang aku pakai selama kurang lebih 1 harian ini, udah 8 jam dipakai, dia untuk coverage itu masih oke. Cuman mungkin karena tadi aku nggak set pakai bedak juga kali ya, jadi sebenarnya kurang fair sih. Dan dia tuh nempel di masker agak nggak banyak sih, kayak di area-area yang kejepit aja. Kebetulan aku pakainya masker yang 3-ply itu yang ada kawatnya di sini, jadi agak banyak nempel yang bagian-bagian situnya. Cuman nggak hilang dan nggak ganggu dan nggak bikin belang bentong gitu. Terus abis itu kalau untuk ngelembapin juga, kalau di kulit yang kering banget, lebih kering dari aku, mungkin ini akan biasa aja gitu. Karena kan sebenarnya emang kita nggak perlu berharap banyak terkait fungsi skincare dari make up ya, kecuali emang dia tuh kayak Joy Lab punya yang tinted moisturizer, itu beda lagi karena itu adalah skincare yang ada sedikit warnanya. Nah, tapi kalau untuk glowing, dia jujur menurut aku oke banget sih glowingnya, karena pas tadi aku kan pakai jam 12-an, di jam setengah 4, jam 4 gitu masih ada glow yang natural gitu, yang kayak muka kamu tuh abis kayak capek, agak berminyak dikit gitu, agak hinyai dikit gitu ya, jadi masih ada banget glownya. Nah terus habis itu kalau coverage itu beneran oke banget. Ini sumpah, ini salah satu cushion dengan coverage yang menurut aku bagus banget, karena dengan dia klaim hydrating tapi dia itu coverage-nya tinggi, itu menurut aku susah banget sih. Karena kan biasanya kalau dia semakin moisturizing akan semakin blend in ke kulit, akan semakin natural kan, tapi ini tuh beneran kayak nampol gitu. Bahkan tadi di bagian sini aja tuh bekas-bekas jerawat aku masih ketutup ya, nggak 100%, cuman I would say itu bener-bener helpful banget. Dan disclaimer lagi, aku nggak pakai sama sekali si concealer hari ini. Nah terus habis itu kalau yang klaim yang terakhir yang seamless smooth finish, kalau aku bilang itu back again, tergantung teknik kamu, tergantung aplikator yang kamu pakai. Oh iya, menurut aku sponsnya itu akan bagus dipakai kalau misalkan kamu agak basah-basahin dulu, jadi kayak lebih gimana gitu di kulit. Worth to buy atau enggak, menurut aku untuk teman-teman yang emang butuh coverage dan mukanya nggak begitu banyak tekstur dan kering, ini oke banget sih, oke lah buat dibeli gitu ya. Cuman mungkin disesuaikan juga sama budget. Kalau emang mau yang lebih becek lagi, lebih dewy lagi, aku saranin beli yang Pixi punya. Nanti aku taruh gambarnya di sini. Karena kalau misalkan itu emang lebih moisturizing lagi feelsnya. Cuman kalau ini tuh enaknya dia tuh rasanya di muka tuh nggak basah gitu. Sedangkan kalau si Pixi punya itu rasanya ketika kamu pakai, apalagi di era kita harus pakai masker kayak gini, kayak kurang cocok sih, kayak basah gitu. Nah untuk teman-teman yang kulitnya kering banget sampai ke normal tuh oily yang masih banget tolerable, itu menurut aku masih bisa banget pakai ini. Cuman kalau udah yang oily banget kayaknya akan sulit ya buat pakai ini, karena dia emang yang tipikal bener-bener glownya tuh ada. Apa karena aku nggak set pakai bedak juga, nggak ngerti sih, kayaknya karena salah satu faktornya itu. Mungkin segitu aja sih review dari aku. Intinya kalau misalkan mau pakai ini daily bisa, dipakai buat formal bisa, dipakai buat seharian mau ke
taman bermain atau apa, maksudnya yang kayak keringetan. Kayak tadi aku tuh masak lama banget di dapur, ngaduk-ngaduk gitu kan panas, tapi kayak dia tuh masih ada banget di muka dan kayak belum yang jadi dekil gitu. Dan ini lama-lama dia nyatu aja sama warna kulit aku, nggak yang bikin kayak abu-abu monyet juga, karena aku kan nggak pakai bedak samsek, bahkan di bawah mata aku tuh nggak pakai yang bedak karena kulit aku kering banget itu. Jadi buat kayak ngeliat ini gimana di kulit kering, jadi kayak ya oke lah. Dari 1 sampai 10 mungkin aku kasih dia ranking 7 gitu, karena kayak aku harap apa ya, ekspektasi aku tuh ke dia nih lebih lembab lagi gitu di muka. Tapi overall ya oke gitu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini video aku. Semoga videonya bermanfaat dan ngebantu teman-teman semua yang mau beli makeover ini. Jadi jangan lupa buat mungkin komen kalau minta aku cobain produk apa lagi. Boleh juga di subscribe dan like juga videonya. Thank you.